Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Ya. Amin. Kita berikan tepuk. Biasanya temanya tentang apa? Kasih, betul ya. Kalau Februari, mesti bahas tentang kasih. Nah, kita akan membagi dalam beberapa minggu, maka di minggu yang pertama ini kita akan melihat bagaimana kasih Tuhan itu menjamah, memulihkan keluarga kita. Maka tema minggu ini yaitu Injil yang mengubah keluarga. Dan ini kami mohon maaf juga karena LED dan TV di depan tidak bisa nyala ibu-ibu karena ada yang putus sepertinya kabelnya, tidak tahu karena apa saudara ya. Mungkin karena petir atau karena tekos, tidak tahu. Tekos ya, ibu kok tahu? Sudah berpengalaman ya. Ya kita doakan supaya besok minggu sudah bisa berjalan dengan baik, amin. Minggu ini kita belajar mengenai Injil yang mengubah keluarga. Katakan bersama dengan saya apa? Injil yang mengubah keluarga. Mari kita baca bersama-sama dalam Kejadian pasal 29. Kejadian pasal 29 ayat 31. Kejadian 29 ayat 31 sampai 35. Tidak banyak saudara ya. Kita akan melihat bagaimana Injil itu mengubah keluarga terutama dalam hidup Lea. Kejadian 29 ayat 31 sampai 35 sudah ketemu? Yang sudah ketemu katakan yes. Yes ya, kita baca bergantian seperti biasa, demikianlah firman Tuhan. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya tetapi Rahel mandul. Ayat 32 ibu-ibu 1, 2, 3. Tiga 33 mengandung pulalah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. 34, 1, 2, 3. Tiga 35 kita baca bersama-sama, 3, 2, 1. Mengandung pulalah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Amin, saudara. Nah mungkin kita berpikir begini, kalau saya tanya ibu-ibu apa yang membuat rumah tangga bahagia? Mungkin ibu-ibu bilang begini, ya kalau suami dan istri itu saling mencintai, betul ya? Saling bertanggung jawab bu, tahu perannya, betul ya? Istri tanggung jawabnya dilakukan, suami tanggung jawabnya dilakukan. Saling jujur, terbuka, tidak ada yang disimpan, betul ya? Dan setia, nah apalagi ditambah tidak ada masalah, betul? Pasti rumah tangga akan bahagia, mungkin kita bicara begitu. Tapi kalau hari ini kita melihat bagaimana pergumulan yang dialami oleh Lea, saya mau tanya kepada ibu-ibu, apakah Lea ini sebagai istri yang bahagia? Apakah Lea istri yang bahagia? Tidak, dia jauh dari kebahagiaan, betul ya? Mari kita lihat bersama-sama. Kalau kita kembali dalam pasal ayat-ayat sebelumnya, kita akan melihat perbandingan bagaimana Lea dan Rahel ya. Jadi yang pertama kita akan melihat bagaimana tragedi perbandingan. Ayat 17 ibu-ibu boleh lihat. Pasal 29 ayat yang ke-17. Di sana dikatakan kalau Rahel itu kayak gimana? Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Ayo saudara, ibu-ibu kalau cari mantu,
Lalu mantunya elok sikapnya, cantik parasnya. Kepencut enggak? Pencut ya. Jadi Rahel ini gambaran orang yang standar kecantikan dunia ya. Kalau kita mau cari menantu, kalau kita itu pingin jadi orang ya yang begitu Bu. Saya pingin jadi orang yang cantik luar dalam, itu ya. Karakternya bagus, wajahnya cantik. Rahel saudara. Dia adalah sosok yang diinginkan semua orang. Makanya ibu-ibu tadi saya tanya, kalau ada Rahel kepencut enggak? Kepencut saudara ya. Lah ini Lea berbeda. Lea bukan Rahel. Lea dikatakan matanya itu rakut. Saudara, dalam bahasa Ibrani itu rakut. Rakut itu artinya lemah, enggak berkilau. Dalam bahasa Yunani dikatakan dia itu sakit-sakitan. Makanya ada beberapa pendeta yang bilang kalau Lea itu matanya juling gitu loh saudara. Enggak cantik. Enggak dituliskan juga kalau dia itu baik, enggak dituliskan. Yang penting matanya itu lemah. Dia tidak memiliki kilau yang menarik itu Lea saudara. Dia gadis yang enggak dilirik. Saya yakin ibu-ibu kalau ada dua menantu, satunya mohon maaf saudara ya matanya sakit, satunya cantik baik saudara. Pilih yang mana? Cantik dan baik. Nah Yakub juga begitu. Makanya dia rela untuk bekerja 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel. Bukan mendapatkan Lea. Saudara lihat ya. Mari kita memposisikan diri sebagai Lea. Yakub bekerja 7 tahun untuk Rahel, bukan untuk Lea. 7 tahun saudara. Pada zaman itu mas kawin yang harus diberikan itu adalah 30 sampai 40 shikal. Nah upah seorang gembala 1 tahun itu 10 shikal. Jadi seharusnya butuh berapa lama? 1 tahun itu 10 shikal. Untuk dapat seorang wanita itu butuh 30 shikal atau 40 shikal. Jadi butuh berapa tahun? 3 sampai 4 tahun. Tapi saudara lihat, Yakub bekerja berapa lama? 7 tahun. Artinya apa? Saya mau membayar lebih untuk Rahel. Saya begitu mencintai Rahel. Saudara ini Yakub. Tapi tidak untuk Lea. Lalu bagaimana saudara akan melihat Laban akhirnya ya memanipulasi. Saudara ingat ya ceritanya ya. Nah kenapa kok bisa dimanipulasi? Begini ibu-ibu, pada zaman itu pernikahan enggak seperti sekarang. Pernikahan 1 hari selesai enggak. Pada zaman itu pernikahan dilakukan 7 hari 7 malam. Saudara bayangkan ya, 7 hari 7 malam ya, Laban mengundang semua orang untuk menikahkan Yakub dengan Rahel. 7 hari 7 malam. Dan besar kemungkinan bahwa sang pengantin wanita itu menggunakan tutup itu loh ya, kayak kita sekarang ya pakai veil. Jadi tidak kelihatan dan mungkin saja pada waktu malam itu remang-remang. Makanya setelah pesta 7 hari 7 malam, saudara lihat ya, dibuka veilnya waktu pagi. Yakub lihat, waduh ini bukan Rahel. Ini bukan yang aku cintai, yang kepadanya aku bekerja 7 tahun lamanya. Tapi semua orang sudah lihat yang dia nikahi adalah Lea. Sekarang saudara saya tanya, bagaimana perasaan ibu-ibu kalau ibu-ibu itu jadi Lea? Saya rasa itu bukan suatu momen yang gampang buat Lea. Yakub kecewa di pagi hari ketika dia melihat bahwa yang dinikahi bukanlah Rahel tapi Lea. Maka Lea di saat yang sama dia menjadi istri yang tidak dicintai. Dan semua orang tahu. Saudara bayangkan. Betapa hancurnya, betapa malunya, betapa tidak berharganya. Dan mungkin kita bicara, Bu saya enggak seperti Lea. Suami saya mencintai saya, puji Tuhan saya beruntung enggak seperti Lea. Tapi seberapa banyak di antara kita yang mungkin bergumul dengan mertua. Dibandingkan mantuku yang ini enggak seperti mantuku yang itu. Saudara, mungkin saudara ipar, saudaraku yang ini enggak seperti saudara iparku yang itu. Saudara keluarga besar kita mungkin membandingkan kita seperti Lea dan Rahel. Kita bukan Rahel yang cantik, kita bukan Rahel yang diinginkan. Kita bukan Rahel yang kepadanya orang mau bayar harga mahal. Kita orang yang tidak dianggap, tidak dilirik, kita disingkirkan saudara. Dan semua orang tahu itu.
Mari kita melihat bagaimana perasaan Lea. Kalau saya ada di sana saudara dan saya menjadi Lea, aduh mungkin saya bunuh diri gitu ya. Buat apa saya hidup dengan suami yang tidak mencintai saya, malu. Dia punya beban mental, Lea tahu dia hanyalah pengganti. Saya bukan istri yang dicintai, bukan istri yang diinginkan, saya ini cuma penggantinya Rahel yang tidak diinginkan. Maka saudara boleh lihat di pasal yang kita baca 31 sampai 35 bagaimana respon Lea. Ya saudara ya. Jadi kita sudah melihat latar belakangnya, apa yang dialami oleh Lea. Dan kita masuk di ayat yang kita baca tadi, ayat 31 sampai 35. Bagaimana Lea meresponi dirinya, meresponi suaminya, meresponi lingkungannya yang tidak menginginkan dia, yang tidak mencintai dia. Tuhan itu baik. Tuhan katakan apa, di firman Tuhan bilang apa? Maka Tuhan membuka kandungan Lea, namun Lea menggunakan berkat itu untuk memuaskan dahaga cintanya. Tuhan memberkati Lea dengan kandungan, Tuhan tidak memberkati Rahel dengan kandungan. Orang yang tidak dilirik oleh manusia diberkati oleh Tuhan. Tapi di saat yang sama ketika ketika Lea diberkati oleh Tuhan, Lea menggunakan berkat itu bukan untuk memuaskan Tuhan, tapi untuk memuaskan dirinya. Ini tragedi dalam rumah tangga. Kenapa begitu? Saudara lihat ya, akhirnya Lea mengandung dan dia melahirkan anak yang pertama. Coba lihat nama anak pertamanya siapa? Siapa saudara? Ruben. Ruben itu artinya apa? Lihatlah anak laki-laki. Lea bilang apa? Sekarang tentulah aku akan dicintai sama suamiku. Fokusnya siapa saudara? Siapa fokusnya? Suami. Dia punya anak, fokusnya bukan kepada anaknya atau bahkan kepada Tuhan. Tidak. Fokusnya kepada suaminya. Aku melahirkan anak ben bojoku iki loh. Cinta sama aku. Saudara, seberapa banyak di antara kita berbuat mati-matian, kerja banting tulang, merawat orang tua dari pagi sampai malam supaya mertuaku itu tahu kalau aku ini baik. Supaya saudara-saudaraku tahu kalau aku itu tidak seperti yang mereka ucapkan. Saudara, seringkali kita terjebak dalam peristiwa yang sama dengan Lea. Kita diberkati oleh Tuhan dengan sesuatu yang indah. Tapi kita tidak menggunakan itu untuk fokus kepada Tuhan. Tapi fokus kepada memuaskan dahaga cinta kita dari orang yang mungkin tidak mencintai kita. Ruben. Lalu anak yang kedua, siapa saudara? Coba dilihat, siapa anak yang kedua namanya? Simeon. Simeon itu artinya mendengar. Lea bilang apa? Sekarang Tuhan mendengar bahwa aku tidak dicintai. Fokusnya bukan lagi kepada Tuhan, tetap saudara. Dengar Tuhan, aku ini tidak dicintai. Anak yang kedua, aku pingin dengan anak yang kedua ini lahir. Suamiku mencintai aku, lihatlah, dengarlah, aku ini gak dicintai. Teriakan hatinya saudara melalui anak-anaknya bukan lagi tentang anak, bukan lagi tentang Tuhan. Bahkan mungkin bukan tentang dirinya tapi tentang Yakub. Matanya itu fokus hanya kepada Yakub. Sampai dia melahirkan anak yang ketiga, namanya Lewi. Artinya terikat. Dia bicara apa? Sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku. Dia berdoa dengan lahirnya anakku anak yang ketiga. Ben Yakub ini semakin erat dengan saya saja, jangan dengan Rahel. Saudara, ada kerinduan yang mendalam di hatinya, kehancurannya, keinginannya untuk dipuaskan. Keinginannya untuk benar-benar dekat dengan Yakub. Mungkin kalau dia bisa berteriak, dia akan bicara bagaimana? Aku tuh hanya pingin dilihat, saya hanya pingin didengar, saya hanya ingin merasa dicintai, saya hanya ingin dihargai. Itulah dambaan hatinya. Dan dia mencari itu bukan di dalam diri Allah, tapi di dalam diri Yakub. Dan sungguh yang dia lakukan, dia berharap pencapaiannya akan cukup untuk membuat seseorang mencintainya. Dan saya tanya saudara, sampai Lewi lahir, apakah Yakub mencintai Lea? Ternyata Alkitab tidak mencatat.
Sampai Lewi lahir Yakub ya tetap Yakub. Yakub ya tetap mencintai Rahel. Dan Lea ya tetap Lea yang tidak dicintai. Maka ternyata segala susah, jerih payah, prestasi anak yang sudah dia lahirkan itu enggak berarti saudara buat Yakub. Nah mungkin kita juga begitu ya. Kita berpikir kalau saya begini, saya melakukan itu, saya baik, saya kerja keras. Saya punya anak banyak, saudara. Mungkin akan seperti ini, tidak akan terjadi. Kalau kita mencari kepuasan, mencari cinta, mencari penerimaan selain Tuhan, itu tidak akan pernah terjadi, saudara. Sebab kita sedang meletakkan identitas kita meletakkan harapan kita itu di tempat yang salah. Nah, coba lihat saudara ya. Di sini kita bisa memahami bahwa ternyata pernikahan itu diciptakan oleh Tuhan itu untuk memproses diri kita. Coba bilang kanan kiri, untuk memproses kita. Untuk memproses kita, maksudnya apa? Pertama-tama pernikahan dikerjakan oleh Tuhan. Bukan untuk memproses pasangan kita, saudara. Tapi kita. Kejadian mencatat Tuhan mengawali kitab Kejadian dengan sebuah pernikahan Adam dan Hawa. Kitab Wahyu, penutup Alkitab ditutup dengan sebuah pernikahan anak domba. Jadi pernikahan itu bukan sesuatu yang biasa di mata Tuhan. Pernikahan adalah sebuah hal yang penting, saudara. Fokus dari Allah. Pernikahan kita itu penting buat Tuhan. Terutama untuk memproses kita, membentuk kita, mengungkapkan karakter kita, memperlihatkan siapa kita. Saudara, ketika saudara bergesek dengan suami tadi ya, dengan mertua, mengalami tidak diterima, penolakan, diacuhkan, saudara. Menunjukkan siapa kita, saudara, orang yang sombong, saudara orang yang egois, atau saudara orang yang rendah diri, minder, atau saudara orang yang pemarah, saudara orang yang seperti apa, kelihatan di mana? Bukan di gereja, di rumah tangga. Di gereja semua orang baik, saudara ya. Ya kalau 1 kali 2 kali ketemu baik, tapi kalau bertahun-tahun ya ketok asli nih bu gitu ya. Bayangkan rumah tangga saudara, setiap hari ketemu, setiap hari digesek, menunjukkan siapa saudara. Dan pernikahan itu mengekspos hati kita, membuka hati kita sama seperti Lea. Ternyata dalam pernikahan seperti itu Tuhan menunjukkan yang di hati Lea bukan Tuhan, tapi Yakub. Hanya Yakub. Dan Yakub lebih daripada Tuhan dalam hidupnya. Dan saya berdoa supaya di dalam rumah tangga kita, dalam segala yang Tuhan kerjakan, saudara ya, melalui suami kita, melalui orang tua kita, Tuhan memproses hidup kita. Kita tidak hancur, tapi kita semakin serupa dengan Tuhan. Bapak Ibu, Ibu-ibu kalau kita lihat, masalahnya bukan kepada Lea yang mencintai Yakub. Masalahnya cintanya Lea itu berubah, saudara. Cintanya Lea itu tidak semestinya seperti itu. Nah ini karena dosa. Makanya Saint Agustinus dia berkata begini, karena dosa manusia itu bukan enggak punya cinta. Punya cinta, kita bisa mengasihi, betul ya. Kita bisa mencintai. Tapi masalahnya cinta kita itu disorder. Cinta kita itu tidak teratur, cinta kita itu rusak, cinta kita itu korup saudara. Yang seharusnya dicintai banyak, kita cintai sedikit. Yang seharusnya dicintai sedikit, kita cintai banyak. Yang seharusnya di atas segala-galanya tidak kita perhatikan. Nah itu cinta kita. Makanya kita gampang lebih cinta kepada suami, lebih cinta kepada anak daripada kepada Tuhan. Kita mencintai, tapi cinta kita itu disorder, tidak teratur, salah karena dosa. Maka kalau kita melihat Lea, ini jelas kelihatan. Bukan masalahnya Lea ini mencintai Yakub, tapi karena Lea itu menempatkan Yakub di atas Tuhan. Dia mencintai Yakub di atas Tuhan. Dan dia tidak pernah puas, dia melakukan ini, dia melahirkan anak supaya Yakub mengasihi dia dan tidak pernah terjadi. Tapi kalau kita menempatkan Tuhan di atas segala yang kita cintai, saudara, saya percaya kedamaian itu menjadi milik kita. Saudara nggak akan jadi orang yang capek menyenangkan orang lain.
pakai topeng setiap hari. Waduh, kalau ada mertua saya, aku mesti gini. Aduh, kalau ada keluarga saya yang ini, saya tuh mesti begini. Kalau enggak aku kok diomong no, saudara ya. Capek enggak kayak begitu? Capek, saudara. Karena kita sedang menempatkan sesuatu yang salah di tempat yang salah. John Calvin berkata begini, sesungguhnya, ini sayang ya ada PowerPoint-nya. John Calvin bilang begini, hati manusia itu adalah pabrik berhala yang tidak ada henti-hentinya. Maka dalam pernikahan pabrik kita itu saudara, setiap hari itu akan dibuka, dibongkar. Siapa yang saudara cintai? Siapa yang membuat saudara berharga? Apa yang membuat saudara, oh saya berarti kalau saya ada ini. Ya, saya sering ungkapkan tentang hal ini. Maka ketika manusia menjadi Tuhan, seperti Lea yang menuhankan Yakub, identitas kita terikat. Lea menggantungkan harga diri kepada penerimaan Yakub. Kalau Yakub menerima, maka aku berharga. Tapi kalau Yakub ini tidak terima saya, tidak cinta saya tidak berharga. Makanya dia lahirkan terus supaya dianggap berharga. Nah, hari ini saudara, siapa yang saudara anggap begitu? Kalau saya diterima sama orang ini, kalau saya diterima sama pribadi ini, saya berharga. Kalau dia pergi atau dia berkata yang buruk kepada saya hilang keberhargaan diri saya. Ini logika berhala. Jika aku punya prestasi, maka aku akan berharga. Kayak Lea, kalau aku punya anak, aku akan berharga. Tapi hasilnya nihil. Yakub tetap tidak mencintainya. Prestasi tidak bisa membeli cinta sejati. Mungkin kita tidak seperti Lea yang berkata, kalau aku punya anak, suamiku akan mencintaiku. Kita mungkin bicara yang lain, kalau aku punya karir, kalau tubuhku ideal, saudara ya, kayak saya ini saudara ya. Kalau saya ini seperti dulu gitu ya, langsing gitu, oh mungkin suami saya akan lebih mencintai saya. Oh kalau suamiku itu enggak seperti sekarang, kalau suamiku bekerja, kalau suamiku setia mungkin aku lebih bahagia. Oh kalau ini dan itu mungkin saya akan lebih bahagia. Tetapi Alkitab menunjukkan jika kita mencari makna hidup pada sesuatu selain Tuhan, hal itu akan menghancurkan kita. Tim Keller dalam bukunya The Meaning of the Marriage bicara begini ya, saya bacakan. Jika Anda memandang pasangan Anda sebagai Allah, maka ketika mereka mengecewakan Anda tidak akan hanya sedih, Anda akan merasa hancur lebur. Anda akan mendemonisasi mereka karena mereka gagal memberikan apa yang hanya Tuhan bisa berikan, yaitu makna hidup dan harga diri. Injil berkata, Anda lebih berdosa daripada apa yang berani Anda percayai. Namun Anda lebih dikasihi dan diterima di dalam Kristus daripada yang berani Anda harapkan. Ketika Anda tahu ini, Anda tidak perlu menuntut pasangan Anda untuk menopang harga diri Anda. Amin. Karena harga diri kita bukan di dalam pasangan kita, keluarga kita, menantu, mertua, anak kita bahkan. Tapi harga diri dan penerimaan kita di dalam Kristus. Amin. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Lea diekspos dosanya, saudara. Diekspos berhala hatinya. Dan berita baik buat kita, Lea bertobat. Lea menjadi kisah yang baru, jadi pribadi yang baru dan kisah yang baru bagi dia dimulai. Makanya sudah lihat ya, di ayat berapa tadi itu? Yehuda lahir akhirnya. Dia melahirkan anak yang keempat. Anak yang pertama, anak yang kedua, anak yang ketiga, semua dia lahirkan untuk memuaskan dahaga hatinya. Tapi ketika anak yang keempat lahir, sudah lihat, sekali ini, apa dia katakan? Aku akan bersyukur kepada Tuhan. Sekali ini aku akan memuji Tuhan. Makanya kata Yehuda, nama Yehuda itu artinya pujian. Artinya apa saudara? Pujian. Ya ini Kak Yehuda ini saudara yang pemain keyboard kita itu namanya Yehuda saudara ya. Jadi Lea tidak lagi melihat kepada manusia, Lea tidak lagi melihat kepada Yakub, aku melahirkan untuk Yakub, aku melahirkan supaya dicintai, aku melahirkan supaya terikat, aku melahirkan supaya Tuhan dengar bahwa aku tidak dicintai. Anak yang keempat Lea melahirkan dan dia bilang sekali ini, aku tidak lihat kepada Yakub tapi aku lihat kepada Tuhan.
Sekali ini aku mau memuji Tuhan dengan apa yang bisa aku lakukan anak. Dan saya berdoa saudara hari ini setelah saudara pulang, saudara jadi orang yang baik, jadi orang yang mengurus rumah tangga, jadi orang yang uhau ya sama orang tua. Itu bukan untuk diterima. Tapi karena Tuhan saja, aku mau memuji dia, aku mau bersyukur kepada dia. Amin saudara. Karena kalau kita lihat manusia kecewa, pasti akan mengecewakan. Putusnya rantai. Tidak ada lagi kata suamiku dalam penamaan anak keempat. Lea berhenti menamai anak-anaknya untuk mencerminkan rasa sakit dan kerinduan di hatinya. Pada titik ini dia berfokus kepada Tuhan dan dapat memujinya. Kalau dulu dia melihat ke samping, sekarang dia melihat ke atas. Pertobatan sejati adalah berpaling dari berhala hati kita yang mengecewakan kita kepada Allah yang memuaskan kita. Pernikahan terutama tidak dipakai untuk mengubah pasangan kita. Tuhan tidak mengubah Yakub, tapi pernikahan terutama digunakan oleh Tuhan untuk mengubah kita. Lea yang terlebih dulu berubah. Hari ini kalau kita menuntut, aduh suamiku tidak pernah berubah. Aduh mertuaku tidak pernah berubah, saya sudah mati-matian mengasihi dia, merawat dia, tidak pernah berubah. Saudara, saatnya Tuhan ingin kita berhenti. Dan Tuhan ingin kita melihat diri kita, aku yang seharusnya berubah. Amin, saudara ya. Ini adalah kasih karunia untuk Lea. Tuhan mengambil gadis yang tidak terkasihi dan mengasihinya tanpa syarat. Dengan memberikan kasih karunia-Nya kepadanya untuk melahirkan satu Yehuda yang pada akhirnya akan melahirkan yang terbesar, yaitu Mesias. Saudara lihat, Yesus Kristus itu lahir bukan dari Yusuf anaknya Rahel. Halo? Bukan dari istri yang dicintai, saudara. Halo? Yesus lahir dari keturunan Yehuda, anak Lea yang tidak dicintai. Tapi ketika dia sudah bertobat, maka Yehuda ini dipakai Tuhan melahirkan sang Mesias. Hari ini saudara, ketika kita bertobat, kita mengalihkan hati kita hanya kepada Tuhan saja. Maka sesuatu yang besar yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita. Amin. Jadi jangan membatasi dengan apa yang terlihat oleh mata, tapi Tuhan itu melampaui mata kita. Yesus lahir dari Yehuda yang menebus kita dalam kehancuran kita, lahir dari pribadi yang hancur, namanya Lea. Dunia mengharapkan garis keturunan Mesias datang dari Yusuf, anak Rahel yang sukses dan hebat. Tapi kenyataannya Mesias lahir dari garis keturunan Yehuda, anak Lea yang ditolak. Dari Lea yang tidak dikasihi, lahirlah Yesus Kristus yang mengasihi tanpa syarat. Yesus adalah sang suami sejati buat kita. Yesus adalah mempelai sejati buat kita. Yesus bukanlah Yakub. Yesus rela menjadi Lea. Di kayu salib dia menjadi buruk rupa dan ditolak agar kita, Lea ini, diterima. Siapa di sini yang berani mengaku dirinya, saya Rahel, Bu? Saya terlalu yakin kita dengan sadar kita bicara, saya adalah Lea itu. Saya tidak menawan, saya tidak cantik. Bahkan mungkin saya tidak baik, saya tidak saleh. Tapi berita baik buat kita, Yesus bukanlah Yakub. Yesus rela menjadi buruk rupa supaya kita diterima. Yesus adalah mempelai yang sempurna. Yakub hanya mencintai kecantikan fisik. Yesus mencintai kita saat kita masih berdosa, saat kita masih cacat secara rohani. Yesus mencintai kita bukan karena kita lovely, saudara. Bukan karena kita langsing, kita baik, kita putih, tinggi, menawan. Kayak siapa, Manohara gitu saudara ya. Bukan karena kita saleh, bukan karena kita baik, perpuluhan saudara banyak, rajin pelayanan. Tidak. Bahkan Yesus mencintai kita supaya kita itu cantik.
Pertukaran yang agung di atas kayu salib, Yesus ditolak supaya kita diterima. Yesus kehilangan keindahannya supaya kita mendapatkan jubah kebenarannya. Ibu-ibu di sini siapa yang tahu Disney ya, cerita Disney Princess, Beauty and the Beast? Ada yang tahu? Tahu ya, itu kan ceritanya kan Princess Belle itu dia menikahi pangeran yang jadi monster kan gitu ya. Setelah menikah baru pangerannya ini kan berubah, saudara. Sebetulnya kisah itu adalah kisah kita. Cuma masalahnya kita bukan sang beauty, kita adalah beast-nya. Kita adalah sang buruk rupa itu. Beauty and the Beast itu princess yang cantik dengan pangeran yang jelek, saudara. Nah kita ini bukan princess-nya, kita ini yang jelek itu, saudara. Dan Yesus itu pangeran agung, pangeran surga yang mencintai kita dalam keburukan kita itu. Supaya setelah kita menikah dengan dia, dia menjadikan kita cantik, menawan dan memuliakan dia. Amin, saudara. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Maka hari ini mari kita renungkan. Kalau kita melihat sang Laban, ini adalah circle saudara ya, siklus dosa dalam keluarga. Kalau kita melihat Laban itu seorang penipu yang berfokus pada identitasnya, dalam harta dan kesenangannya. Hanya untuk menyadari bahwa itu hanyalah hubungan yang hancur ya. Dia kasih anaknya untuk menipu Yakub. Dia fokus kepada kesenangannya, pokoknya saya untung, dia dapat pegawai gratisan, yaitu Yakub. Ini adalah Laban. Ada orang-orang dalam rumah tangga kita yang seperti Laban, orang yang serakah, orang yang egois. Yakub bagaimana? Yakub adalah orang yang hanya berfokus kepada Rahel. Yakub berpikir kebahagiaannya itu datang ketika dia menikah dengan Rahel, ketika dia tidur dengan Rahel. Tetapi kenyataan yang dia terima ketika dia bangun, dia bersama dengan Lea. Bagaimana dengan Lea? Lea itu berpikir bahwa dia dapat membuat orang lain terkesan dengan pencapaiannya ini. Bahkan dengan memiliki anak membuatnya lebih dicintai. Tapi nyatanya itu hanya akan hanya membuat dia hampa, dan hampa. Inilah siklus dosa dalam rumah tangga kita. Maka siklus ini tidak akan pernah berakhir jika tidak ada satu orang yang merendahkan hatinya, merendahkan dirinya untuk tidak memikirkan dirinya sendiri dan mulai mengasihi tanpa syarat kepada keluarga yang lain. Seperti Laban yang serakah, seperti Yakub yang egois dan lain sebagainya. Dan baru ketika satu orang dalam hubungan itu bersedia merendahkan diri, maka keajaiban Tuhan, pemulihan Tuhan, penyembuhan itu terjadi dalam keluarga kita. Dan saya berdoa pemulihan keluarga kita bukan dimulai dari orang lain, tapi dimulai dari diri kita. Amin, saudara ya. Sama seperti Lea yang diperhitungkan Tuhan dan tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Sekalipun dia bahkan dibenci oleh suami dan saudaranya. Lebih lagi Tuhan kita, Yesus Kristus, dia rela meninggalkan kemahaannya, rela menjadi hina. Dia ditinggalkan dan tidak diperhitungkan supaya kita manusia yang tidak layak, kita hina, kita berdosa, kita mendapatkan penerimaan yang utuh di dalam Kristus saja. Tidak seperti Lea yang menaruh identitas dan harapannya kepada anak-anaknya agar dia mendapatkan kasih sayang dan penerimaan Yakub. Tuhan kita menerima kita bukan karena prestasi kita, bukan karena kita punya anak seperti Lea, tapi karena anugerah saja. Bukan karena perbuatan kita. Agar kita menaruh identitas kita sepenuhnya. Bukan di dalam kesalehan, kebaikan, kesuksesan kita. Atau penerimaan orang lain. Melainkan hanya di dalam dia saja. Sama seperti Yakub yang mengecewakan. Yakub yang memilih dan mencintai yang lain. Yakub yang bahkan tidak melirik Lea. Saudara, kita adalah Yakub di hadapan Tuhan. Disalib, Yesus membayar harga pengantinnya. Ketika kita mengkhianati Yesus seperti Yakub mengkhianati Lea, tapi Yesus tidak pergi daripada kita. Ketika kita melukai dia sama seperti Yakub melukai Lea, tapi Yesus tetap setia dan tinggal dalam hidup kita. Ketika kita menyerahkan dia ke kayu salib ya, sama seperti orang-orang pada zaman itu, pilih mana?
Mau pilih Yesus atau Barabas? Dia bilang aku pilih Barabas yang jahat dibanding Yesus. Ketika kita menyerahkan dia ke kayu salib, dia menyerahkan dirinya dengan rela. Aku mau memberi diriku. Dan ketika kita selingkuh, saudara tadi ya, Yakub lebih pilih Rahel daripada Lea. Kita lebih pilih Barabas daripada Yesus. Kita lebih pilih dosa daripada Yesus. Tapi dia berkata, ampuni mereka Tuhan. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Maka hari ini saudara, kita yang ada dalam hubungan yang tidak ideal. Kita merasa kita berjuang sendirian. Ibu-ibu merasa saya nggak pernah dipedulikan. Kita yang merasa lelah dalam hubungan. Suami yang nggak pernah berubah bu secara karakter dulu sampai sekarang. Saya kira dulu waktu sebelum menikah dia akan berubah jadi baik. Lebih suka doa, lebih suka pelayanan, nyatanya tidak. Selalu jadi objek yang disalahkan, saya selalu jadi yang disalahkan. Saya tidak pernah menerima maaf, saya terus yang minta maaf. Kita yang di luar baik-baik saja, happy, melayani. Tapi kita hancur dan hampa dalam hati kita. Diam-diam kita mulai menyimpan daftar kesalahan suami kita. Daftar kesalahan mertua kita, daftar kesalahan keluarga kita. Ketika kita melihat Yesus yang mencintai kita, hari ini kita bisa bermegah dan bersuka cita, sebab kita menaruh harga dan sukacita kita bukan pada penerimaan suami, penghargaan dari anak, kesuksesan dan keberhasilan keluarga kita, melainkan pada kasih Kristus yang sudah menerima kita, memberi kita arti dan menyadarkan bahwa keberhasilan kita ada di dalam Dia. Dan di saat yang sama kita dimampukan untuk mengasihi, untuk menerima, untuk mengampuni. Sekalipun kita merasa mereka tidak layak. Sama seperti kita yang tidak layak, tapi Yesus melakukan. Maka hari ini Tuhan mampukan kita untuk mengasihi mereka, mengampuni mereka, walaupun kita bilang tidak layak bu mereka. Ketika pasangan itu menyakiti dan mengecewakan kita ibu-ibu, ingat Injil, khotbahkan Injil pada diri kita yang hari ini saudara dengar. Kita sudah mengecewakan Yesus mempelai sejati kita, kita sudah mengkhianati dia berkali-kali, tetapi dia tetap mengasihi kita, tetap menerima kita, tetap mati bagi kita, tetap mengampuni kita, tetap mengejar kita. Maka kita dimampukan untuk melakukan hal yang sama kepada keluarga kita. Mari kita tanya dalam diri kita hari ini. Yang pertama, apakah hari ini kita merasa seperti Lea? Merasa tidak dipilih, kita merasa kurang, kita merasa kalah saing, dan kita akhirnya merasa kesepian. Apakah kita sedang mengejar Yakub dalam hidup kita saat ini? Dan yang terakhir, maukah kita berhenti membeli harga diri kita dan mulai menerima kasih karunia Allah yang mengubahkan hidup kita? Amin saudara. Saya berdoa ibu-ibu di tempat ini disentuh oleh Injil Kristus, sehingga kita boleh pulang, kita melakukan sesuatu untuk keluarga kita. Bukan supaya kita berharga, bukan supaya kita dicintai, bukan supaya kita mengubah perilaku mereka terhadap kita. Tapi karena kita sudah terlebih dahulu diubahkan oleh Tuhan, maka Tuhan memampukan kita untuk mengasihi mereka tanpa syarat, seperti Tuhan mengasihi kita. Dan di saat itu saya terlalu percaya, keluarga kita akan diubahkan, keluarga kita akan dipulihkan oleh kasih Kristus yang ada dalam hidup kita. Amin saudara. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Saya undang ibu-ibu untuk bangkit berdiri. Sebelum kita nyanyi dan kita menutup renungan kita hari ini, saya mengundang ibu-ibu untuk boleh masuk dalam kelompok ya. Saya minta listnya. Bu Yen. Ibu-ibu nama-nama yang saya sebutkan, silakan ibu-ibu menjadi satu kelompok ya.
Dan kita akan sharing dan berdoa bersama-sama di dalam kelompok tersebut. Yang pertama, kelompok yang pertama ini kelompoknya Ibu bersama dengan Ibu Putut. Ada Ibu Weli, Ibu Yati. Ya, boleh ke depan saja Bu, di depan situ ya. Bu Pututnya nggak hadir ya? Oh ya, oke, sebentar saja kalau gitu ya. Oke. Bu Weli, Bu Putut, Bu Yati, Bu Aron, enggak ada ya. Bu Cien, Bu Stefan, Bu Aing. Ya, sebentar saja. Bu Nita, enggak datang ya. Bu Kasiah. Bu Kasiah ada? Oke. Kelompok 2, Ibu Pahala. Ibu-ibu ini cukup tahu saja, nanti selama 2 bulan, setiap sekali 2 bulan kita akan bertemu dalam kelompok ini dengan orang-orang yang sama. Dan saya berharap ibu-ibu di sana boleh sharing, boleh menyampaikan pergumulan kita dan kita boleh sama-sama mendoakan. Supaya kita betul-betul jadi keluarga yang saling menguatkan. Bukan kita datang terus pulang saudara ya, amin. Kelompok yang kedua, Ibu Pahala, Ibu Aywa, nggak datang, Ibu Purwati, ya, Ibu Inyo, Ibu Meti, nggak hadir, Ibu Wilson, Ibu Kristiana, Ibu Lili, ya oke ya. Kelompok ketiga, kelompoknya Ibu Suwandi, nggak hadir juga. Nggak apa-apa, saudara berkumpul saja supaya tahu siapa-siapa ya, boleh kenalan yang belum kenal. Ibu Mary, Ibu Roli, ya di depan sini saja Bu, ya. Ibu Swecu, Ibu Agnes, oh sebelah sana, Bu Agnes nggak ada, Ibu Efrida nggak ada, Ibu Lili nggak ada, Chelsea ya. Kelompok 4, kelompok Ibu Marianya juga nggak hadir, boleh di depan ya. Ibu Maria, Ibu Suci, Ibu Kimi, Ibu Sri Budi, Ibu Yen, ya Ibu Yen, Ibu Amelia, Saudari Astin dan Ibu Sriyani. Bu Sriyani ada? Ah ya. Kelompok 5, kelompoknya Ibu Soni. Ada Ibu Inge, Ibu Sukwani, di kelompoknya AI di tempatnya emak aja ya. Ibu Wiwi, Ibu Lina, Ibu Anggi, Ibu Marta, Ibu Nini Susanti. Ada ya Ibu Nini Susanti ya? Ibu Nini Susanti ada? Ya silakan Bu Soni di tempatnya Ibu Sukwani supaya bisa berkenalan dengan yang lain. Kelompok yang ke-6 kelompoknya Ibu Lydia, Ibu WHO, Ibu Betty, enggak hadir, Ibu Kim Liu, ya, Ibu Rupo, oh ya, mungkin boleh di tempatnya Bu Rupo saja, Ai Lydia. Bu Rupo yang ujung dekat pintu, ya. Ibu Gunawan, ya duduk saja. Bu Gunawan di sebelah sana. Ibu Ana Kasih, Ibu Linda, Bu Linda, Ibu Pariono, enggak datang ya. Kelompok 7, kelompok Ibu Eko, Ibu Esther, Ibu Intan, Ibu Yuniar, enggak ada, Ibu Meing, Ibu Licien, Ibu Gatot, Ibu Winda, enggak ada yang datang ya. Sama Ibu Eko cuma ada Ibu Meing. Kelompok Ibu Santi, Ibu Kartini, Ibu Meni, Ibu Since, Ibu Yohanes, Bu Putri, Bu Meiling, Bu Mardi ya, dan Bu Mardi, Bu Meiling dan Bu Mardi ya. Jadi satu. Nah ini ada banyak yang tidak hadir ibu-ibu ya. Saya beri waktu ibu-ibu untuk boleh kenalan dulu saja selama 5 menit dan berdoa bersama-sama.
Satu kelompok ada 8 orang. Iya, banyak yang enggak hadir, Bu. Nanti saya kirimkan di grup ya. Saya kirimkan di grup Genesis Women ya. Berdoa. Iya. Dari awal ya Kak. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan.
Bagi ibu-ibu yang sudah, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita pujikan lagu ini bersama-sama dan kita akan berdoa bersama. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini, sampai detik ini, ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharap. Sampai detik ini kami melihat tangan Tuhan bekerja dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, harga diri kami, keberhargaan diri kami di dalam Tuhan saja, yang setia, yang mengasihi kami, yang mengampuni kami, yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Punya pengharapan sekali lagi, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapan, satu-satunya, satu-satunya pengharapanku. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita, haleluya. Oh, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Sebab walaupun Tuhan keluarga kami tidak ideal, pun suami kami Tuhan mungkin tidak seperti yang kami harapkan, pun keluarga kami Tuhan bukan seperti yang kami dambakan, bukan seperti yang kami inginkan. Seringkali Tuhan kami menjadi leha, kami tidak dianggap, kami terabaikan Tuhan, kami tidak dilirik oleh dunia. Tapi anugerah Tuhan, Injil Tuhan menyinari kami hari ini, bahwa sekalipun kami buruk Tuhan, sekalipun kami cacat, sekalipun mungkin kami tidak saleh, tapi kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, Sang Mempelai sejati kami, menerima kami, mengampuni kami, mengasihi kami, memberkati setiap kami. Tuntun kami Tuhan, bahkan dalam kelemahan kami, anugerah Tuhan menopang setiap kami, agar kami pun mampu mengasihi, mampu mengampuni Tuhan, mampu menghargai orang-orang di sekitar kami, walaupun mereka mungkin tidak layak menerima kasih itu. Kami mengucap syukur Tuhan, mari pulihkan, mari ubahkan setiap rumah tangga dan keluarga setiap jemaat Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus, haleluya, amin.